Halo guys, kembali bersama gue Ajay, si netizen yang suka ngebahas bola. Oh, lagi rame banget ya. Dinamika ini kembali rame karena Patrick Kluivert mengumumkan di salah satu televisi swasta kalau dia ketika datang tidak ditargetkan untuk meloloskan tim Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dan memang Pak Erick Thohir sebenarnya tidak secara frontal mengucapkan dia punya ambisi untuk Piala Dunia 2026 karena memang ini posisinya 50-50 ya, kita bisa lolos atau enggak. Tetapi dengan pergantian pelatih di pertengahan jalan, kenapa ini menjadi gaduh? Karena ekspektasi kita, supporter, netizen, dengan kedatangan pelatih yang ya kita udah tahu Sintayong itu kita udah anggap bagus. Harusnya dengan masuknya pelatih baru, kalau Pak Erick Thohir sudah gambling berani mengganti Sintayong dengan pelatih baru, artinya ada ekspektasi yang lebih tinggi dong dibanding Sintayong. Sintayong itu kan ekspektasinya meloloskan timnas ke round 4. Masa dengan kedatangan pelatih baru targetnya sama, kan nggak mungkin. Buat apa mengganti pelatih baru kalau seperti itu, ya kan? Artinya harus ada target yang di-upgrade. Dan itu kan sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Bahwa kenapa supporter dan netizen ini sedikit kesal dengan pernyataan bahwa PSSI tidak menargetkan Patrick Kluivert untuk meloloskan tim ini ke Piala Dunia. Karena Patrick Kluivert datang di pertengahan. Ketika kita lagi on track di kualifikasi Piala Dunia ini, kan kita lagi on track ya. Kita masih bisa bersaing sampai ke titik ini. Dan itu untuk gua seharusnya ya, ini ada pernyataan yang lebih frontal lagi untuk gua dari PSSI soal yang namanya target. Karena I'm so sorry, PSSI juga tidak berani sepertinya. Dari Pak Arya, dari Pak Erik, mereka tuh ibaratnya cuma ngasih kisi-kisi. Mereka tuh pun kayaknya memang gak yakin ya PSSI ini ya, bahwa tim pelatih ini bisa meloloskan tim ini ke Piala Dunia 2026. Tidak tegas gitu. Tidak tegas dengan targetnya. Jadi ini yang gue sesalkan dari PSSI ya. Bahwa kita sebagai supporter, sebagai netizen kan pasti akan terus berekspektasi. Dan dengan pernyataan Patrick Kluivert di media tersebut, ini kan pasti buat kita jengkel kan sama PSSI. Kok seperti ini gitu, ngerti nggak? Ibaratnya PSSI seperti sudah memberikan harapan, kita akhirnya menerima Patrick Kluivert, tapi kok targetnya begitu lagi. Awalnya di press release, kita tahu di rilisnya Kluivert kemarin oleh PSSI, ya dia menargetkan kalau bisa masuk Piala Dunia, tapi bilang lagi bahwa Piala Dunia tidak diberikan, PSSI tidak menargetkan Kluivert untuk masuk Piala Dunia. Kan ini bikin kita bingung ya. Dan memang ya kalau misalkan harus dikritik, ini memang pantas untuk dikritik ya soal ini. Bukan ke Kluivertnya tapi ke PSSI-nya. Why gitu? Kenapa Anda tidak memberikan target yang lebih tinggi kepada Patrick Kluivert dengan segala power yang sekarang PSSI punya? Why gitu? Apalagi nanti ketambahan lagi 3 pemain. 3 pemain bagus loh, bukan 3 pemain ecek-ecek. Kan kalau misalkan jadi ya 3 pemain ini kan oleh Romani, Jairo, dan juga Michel Baker atau Miliano Jonathans, ya kan? Ini kan keempat pemain ini kan bukan pemain sembarangan, bukan pemain yang amatir atau segala macam. Ini kan pemain grade 2, grade 3 Eropa, grade 2, grade 3 dunia. Jadi yang masuk bukan pemain sembarangan. Jadi untuk gua meloloskan Indonesia ke Piala Dunia adalah sebenarnya bisa realistis. Bisa realistis loh dengan skuad yang ada. Ini kan kalau misalkan bicara value, dengan masuknya 3 pemain nanti, ini kan value kita tuh udah menyentuh 600 miliar skuadnya. Ini kan sudah lebih dari Arab Saudi. Arab Saudi aja dengan skuad yang jauh lebih murah selalu bisa lolos ke Piala Dunia. Masa kita tidak gitu loh. Jadi untuk gua, ya I'm so sorry PSSI, gua rasa harus lebih tegas ya dalam target. Dimana harusnya PSSI ini ada di pihak kita lah. Jadi PSSI jangan sendirian. Kemudian Kluivert juga seolah sendirian, berbicara sendirian, kita pun supporter jadi sendirian. Akhirnya kita tuh jadi tidak punya interest nantinya kepada PSSI.
kita kan sekarang lagi pesimis sama PSSI, dan ditambah dengan PSSI tidak menaruh target yang tinggi, ya kita jadi lebih pesimis lagi, bener nggak? Suasana ini jadi makin gak kondusif gitu, suasana supporter. Jadi ya opini pribadi gue dan tanggapan gue cukup kecewa ya dengan pernyataan. Gue nggak kecewa sama Kluivert-nya, tapi gue kecewa sama PSSI-nya, bahwa dia tidak menegaskan target kita adalah Piala Dunia. Meskipun Pak Erick Thohir sebenarnya memberikan kisi-kisi di beberapa media kalau ya kita bermimpi ke Piala Dunia, kita sekarang ingin mengambil momentum. Itu kan yang Pak Erick Thohir katakan. Kita ingin mengambil momentum secepat mungkin. Kalau sekarang bisa, kenapa ditunda-tunda? Kan itu kisi-kisi Pak Erick Thohir. Makanya Sintayong dipecat di pertengahan jalan. Ada ambisi dari PSSI. Sekarang ada ambisi dari PSSI, kok tiba-tiba berbicara lagi bahwa 2026 bukan target. Kan sebenarnya ambisi dan target itu beda-beda tipis kan. Gitu loh. Segala keputusan yang diambil, segala keputusan bisa dibilang kontroversial yang diambil oleh PSSI akhir-akhir ini, itu kan bisa dibilang kita pun menangkap bahwa Piala Dunia 2026 itu realistis untuk didapatkan, ya kan? Piala Dunia 2026 ini kita bisa lah berpartisipasi gitu, dengan segala perubahan masif yang ada. Jadi ya gue pun sama seperti teman-teman netizen ya. Gue berharap ada pernyataan yang lebih tegas lagi ke depannya. Gue harap juga ya ada dari Exco, dari siapapun, dari Pak Aryas, siapapun lah, bisa memberikan ketegasan soal target. Karena ya dari kemarin kita tuh selalu menanyakan soal ini, soal target. Apa targetnya Kluivert ini? Cuma dapat 4 poin kah? Gitu. Apakah hanya meloloskan ke ronde 4 kah? Kalau meloloskan ke ronde 4 Mas Sintayong juga targetnya itu, ya kan? Meloloskan ke ronde 4 Sintayong targetnya itu kan. Gitu. Jadi gue berharap jangan cuma stuck di ronde 4 gitu. Karena ini kan ibaratnya PSSI sekarang sedang bergejolak dengan supporter. Masa iya sudah ibaratnya mengorbankan hubungan dari PSSI dengan supporter yang akhir-akhir ini sudah sangat baik, terus kemudian kita jadi goyang sama federasi karena Sintayong tiba-tiba keluar. Terus tiba-tiba masa iya dengan segala gelombang yang ada akhir-akhir ini, dengan segala gejolak yang ada, masa ya targetnya sama dengan kemarin? Kan enggak, ya kan? Harusnya segala gejolak ini menjadi motivasi bahwa kita tuh harus punya target yang lebih baik. Kemarin targetnya roda 4, sekarang harus Piala Dunia. Itu kan ambisinya ke sana kan. Dan gue harap ada ketegasan sih soal target ini, dimohon banget gitu ya. Jadi mereka bilang blueprintnya sebenarnya adalah Piala Dunia 2030. Is okay soal blueprint, ya. Tapi balik lagi, pergantian ke Patrick Kluivert ini kan gambling. Bisa berhasil, bisa gagal. Gagalnya tuh dalam artian karena Kluivert kan ibaratnya cuma punya waktu 2 bulan untuk beradaptasi. Dan gua gak mau mentoleransi masa bodoh dia mau bisa berproses atau enggak. Karena dia datang di pertengahan jalan, artinya dia harus melanjutkan yang kemarin. Nggak bisa ini dibilang era baru, karena era baru itu nanti ketika kualifikasi Piala Dunia sudah selesai. Ketika hasil dari Piala Dunia ini sudah selesai, itu baru masuk era baru. Karena nanti segala-gala baru, atmosfer baru, segala baru, mental pun baru. Gitu. Jadi untuk gue ini tetap adalah perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang yang harus diakhiri dengan hasil bagus. Dan kalau misalkan Patrick Kluivert gagal, ya I'm so sorry. Meskipun Kluivert nanti di bulan Juni, taruhlah dia baru 3 bulan 4 bulan menangani tim ini, kalau Kluivert gagal minimal meloloskan tim ini ke ronde 4, Kluivert untuk gua out. Masa bodoh dia baru 4-5 bulan. Kalau dia gagal meloloskan timnas Indonesia ke round 4, Kluivert out. No mercy. Masa bodoh dengan proses. Itu pasti pandangan banyak netizen juga, nggak cuma gua doang.
gitu. Ya salah sendiri PSSI memasukkan Clifford di pertengahan. Kenapa nggak nanti aja? Ya kan? Ketika semua udah reset dari nol, Clifford baru masuk. Kan itu jauh lebih ideal. Ya kan? Itu kan jauh lebih ideal gitu. Jadi we'll see, gejolak ini akan berlari kemana? Let's go, kita nantikan ya. Baik.